Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Merdeka. PTBS Go Berkah No Riba. Oke, di video saat ini kita berbagi pengalaman teman-teman, terkhususnya untuk Anda yang masih baru menjadi reseller di bisnis PTBS Corporation Syariah. Banyak sekali di antara teman-teman yang mungkin karena saking semangatnya, karena saking antusiasnya di awal prospek ke siapapun ya, presentasi kemanapun, hingga akhirnya ditolak 1 orang, 10 orang, 100 orang, nggak ada yang gabung. Akhirnya teman-teman malahan down dan muntaber. Tahu muntaber? Mundur tanpa berita. Ada yang seperti itu, ada banyak. Karena kenapa? Karena belum tahu teman-teman. Sebetulnya apa sih tugas dan tanggung jawab reseller PTBS? Nah, teman-teman harus wajib tahu. Ibaratkan teman-teman bekerja di salah satu perusahaan, tapi teman-teman nggak tahu apa sih yang harus dilakukan, apa sih tugas saya, apa sih tanggung jawab saya. Kalau misalkan nggak tahu ya, resikonya apa? Bisa dipecat kan, jadi karyawannya, bisa di PHK. Nah, begitupun juga sama di PTBS. Ketika teman-teman belum tahu sebetulnya apa tugas dan tanggung jawab di PTBS, ya teman-teman nggak bakalan bisa closing secara maksimal, nggak bakalan bisa dapat motor, dapat mobil, dapat rumah cash. Nah, maka di video saat ini kita akan membahas teman-teman ya, apa tugas dan tanggung jawab reseller di PTBS ini. Ya, di sini kurang lebihnya ada 6 tugas dan tanggung jawabnya. Yang pertama, konsumsi produk. Ketika teman-teman sudah menjadi reseller, sudah dikasih ID kemitraannya sama sponsornya, dimasukkan ke dalam grup binaan, kemudian produk dikirim ke alamat teman-teman, sudah sampai, maka yang pertama, teman-teman sebelum dikonsumsi sendiri, jangan langsung presentasi, jangan langsung mengenalkan bisnis ini ke calon mitra. Teman-teman wajib pakai sendiri produknya terlebih dahulu. Jangan dijual langsung, tapi dipakai sendiri supaya teman-teman tahu manfaatnya seperti apa produk PTBS ini. Jangan sampai teman-teman cerita ke calon mitra hanya katanya. Misal, nih kemarin ada salah satu testimoni dari YouTube ya, pakai produk Eco Racing, kendaraannya jadi lebih hemat BBM-nya, tarikannya lebih kencang dari YouTube. Kebayang nggak calon mitranya mikirnya seperti apa? Masih angan-angan kan? Tidak yakin 100%. Tapi kalau misalkan kita langsung yang cerita ke calon mitra, nih, kemarin saya pakai produk Eco Racing, motor saya BBM-nya jadi lebih hemat, lebih irit, hingga akhirnya tarikan motor saya lebih enak gitu kan, serasa habis diservis, motor saya tidak rusak, aman-aman saja. Nah, itu lebih tambah meyakinkan. Jadi di awal sebelum kita presentasi bisnis ini, kita harus konsumsi dulu produknya. Jelaskan rumusnya saja, PCA, pakai produknya terlebih dahulu ya, baru C, cerita, baru A, arahkan atau ajak bergabung di PTBS. Nah, itu yang pertama tugas dan tanggung jawabnya. Yang kedua, gunakan alat bantu. Nah, alat bantu ini kalau kita bicara offline ya, secara door to door, secara ketemu langsung sama calon mitra, kita harus ada yang namanya produk, teman-teman. Produknya itu dibawa gitu kan. Terus kemudian flip chart sama bukukan katalog produk, dan kalau misalkan bisa teman-teman penampilannya harus rapi karena kan kita pengusaha, entrepreneur kan. Terus kemudian kalau misalkan bisa ya, aksesoris atau baju itu pakai yang dari PTBS seperti itu, supaya calon mitra tuh tahu bahwa memang benar-benar tuh kita reseller dari PTBS gitu kan. Nah, itu alat bantu kalau misalkan di offline, kayak misalkan tadi tambahan ya, alat tulis, pulpen atau whiteboard buat alat presentasinya kan, tulis-tulisnya, coret-coretnya. Nah, kalau misalkan di online, alat bantunya tentu banyak ya teman-teman. Kalau misalkan kita mau main di Facebook ya tentu harus ada aplikasi Facebooknya, di TikTok, di Select Video, atau di Instagram, aplikasi WhatsApp. Nah, banyak lah gitu kan. Nah, ini secara garis besarnya saja. Nanti ada di video-video yang lainnya
gimana caranya closing di online ya. Nah, itu yang kedua, gunakan alat bantu. Terus kemudian yang ketiga, hadir dan mengundang di setiap kali ada pertemuan offline ataupun di online. Nah, maksudnya misalkan nih Bapak Ibu baru gabung ya, mau menghadirkan calon resellernya ke seminar misalkan yang ada di kota teman-teman. Nah, teman-teman juga harus ikut ke dalam seminar tersebut, ke dalam acaranya. Jangan sampai teman-teman malahan di luar. Tapi harus pastikan calon reseller yang kita undang itu menyimak benar-benar pemaparan atau apa yang disampaikan oleh pemateri tentang PTBS ini. Kita harus pastikan bahwa reseller tersebut benar-benar paham. Nah, ketika misalkan kita sudah punya reseller, sudah punya tim, sudah punya jaringan, jangan sampai reseller-reseller kita tidak diikut sertakan dalam setiap pertemuan atau pembelajaran. Jadi hadirnya kita barengan, jangan sampai hanya yang hadir itu kitanya sendiri. Karena bisnis ini bisnis duplikasi. Tim kita, jaringan kita harus pintar semua, harus tahu semuanya. Gitu supaya kita ini tidak capek sendirian, supaya tim kita juga paham, pintar. Maka insya Allah ketika sistem itu udah berjalan, semua tim pintar, teman-teman akan cepat bisa mendapatkan bonus, bisa mendapatkan motor, mobil, dan juga rumah cash. Karena tim sudah berjalan. Mas, saya kan di Papua misalkan, jauh ya. Ataupun misalkan, Mas, saya kan di luar negeri nih. Pertemuan langsung kan biasanya di Bandung di tim kita. Kan saya jauh, terus gimana? Ya, kalau misalkan bisa ikut hadir langsung. Kenapa? Karena banyak reseller-reseller saya juga yang dari luar kota, bahkan luar pulau bisa hadir ke Bandung. Seperti itu. Ada juga kan biasanya yang di online ya, di Zoom meeting. Nah, itu ikut di situ, ikut belajar, ikut menyimak karena supaya teman-teman tahu, tidak ketinggalan informasi gitu kan, belajar bisnisnya, gimana cara presentasi ke orang. Nah, di situ dipaparkan oleh para mentornya gitu. Nah, yang keempat itu prospek ya. Prospek ini supaya apa? Supaya kita mendatangkan closing. Percuma kita udah pakai produknya gitu kan, hadir dan mengundang di setiap kali pertemuan, tapi kita gak prospek PTBS, ya percuma gitu kan. Jadi harus selaras. Nah, yang kelima yaitu follow up. Nah, teman-teman sudah prospek, percuma juga kalau misalkan tidak follow up. Nah, follow up ini apa? Follow up ini tindak lanjut, teman-teman. Kalau nih saya tanya ya, ketika teman-teman dipresentasi oleh sponsornya, kira-kira habis dipresentasi langsung gabung nggak? Atau mungkin nolak 1 minggu, atau mungkin nolak 1 bulan, atau mungkin nolak 1 tahun? Ada nggak? Kan kebanyakan itu setelah dipresentasi nggak gabung langsung ya, tapi ada yang namanya di follow up oleh sponsornya tadinya, mungkin di kontak terus lah, ditanyain kabarnya gimana, pekerjaannya lancar enggak, didoain. Nah, itu follow up namanya. Teman-teman mungkin udah ngerasain semua ya. Nah, jadi follow up ini penting. Kenapa? Karena prospek itu hanya 5%-nya. Ya, 95%-nya itu di follow up-nya. Itu menurut saya gitu. Karena jarang sekali calon mitra yang di prospek sekali langsung gabung, itu jarang sekali. Kalau misalkan ada pun itu rezeki nomplok gitu kan. Ya, jadi itu. Nah, yang keenam, tugas dan tanggung jawab sebagai reseller PTBS yaitu ikut training pembelajaran. Proses belajar tidak boleh berhenti, teman-teman. Karena sekelas Kang Dani ya, Kang Dani Abdul Ghani udah meraih luxurinya 4 kali, masih tetap belajar sampai sekarang. Kenapa? Karena dengan kita belajar, kita akan mendapat wawasan yang banyak. Apalagi kita yang masih pemula menjalankan bisnis PTBS ini. Jadi wajib belajar ini tidak boleh berhenti. Baik itu belajar cara presentasi kah, cara mengundang ke seminar online misalkan gitu kan. Intinya mah teman-teman ya, khususnya di tim saya, sok tanyakan apa sih kendala teman-teman menjalankan bisnis PTBS ini, tanyakan ke mentornya, tanyakan ke sponsornya. Jadi jangan hanya diam saja, takutnya teman-teman malahan tetanus. Apa tetanus? Terdaftar tanpa bonus takutnya.
Jadi rempongin mentornya. Percaya teman-teman, mentor-mentor itu lebih suka, lebih senang kepada reseller-resellernya yang aktif bertanya daripada hanya diam saja, gak tahu apa-apa. Itu bingung malahan mentornya. Ya, Nah, mungkin segitu teman-teman ya. Tadi tugas dan tanggung jawab sebagai reseller PTBS, silahkan bisa dicatat. Yang pertama, konsumsi produk. Yang kedua, yaitu gunakan alat bantu. Nah, yang ketiga, hadir dan mengundang di setiap pertemuan offline ataupun online. Yang keempat, prospek. Yang kelima, follow up. Dan yang keenam, ikut training. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.